Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada tanggal 6 Oktober 2022 di SDN Karanggindah 02, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maskernya boleh dibuka dulu, ya. Tidak apa-apa. Oke, dibuka dulu aja, semua disimpan di mejanya. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya Pak. Oke, silakan Rizky. Perhatian. Ya. Mulai. Mulai selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena kita sudah berdoa hari ini. Semoga belajar kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberi kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak mau mengecek teman-temannya per kelompok. Ya, itu kira-kira siapa yang tidak ada? Itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, ada semua? Ya. Oke, bagus. Kelompok 2. Ini ada semua? Ya. Oke, bagus. Kemudian kelompok 3. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Vera ya? Ya. Kenapa katanya? Sakit. Oke, tidak apa-apa. Semoga teman kita yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin ya. Amin. Dan kelompok 4. Oke, hadir semua? Ya. Hadir semua. Oke, kelompok 5. Oke, hadir semua? Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya coba ya supaya kita lebih nyaman lagi buat belajarnya ya. Kemudian Bapak minta kalian berdiri untuk periksa kerapihan. Oke, silakan coba. Berdiri semuanya. Oke. Oke, ada ya, dan silakan yang duduk rapi ya. Silakan coba. Oke, semuanya sudah rapi semua, baju sudah dirapikan. Oke, maskernya tidak apa-apa, simpan dulu aja di meja. Ya. Sudah rapi semuanya? Oke, baik ya. Baik, kita awali belajar hari ini dengan mendengarkan atau menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ya. Indonesia bersatu.
kita ulangi ya. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita kemarin ya, kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang tahu nggak belajar kita hari terakhir kemarin tentang apa? Adaptasi hewan ya, kemudian juga adaptasi tumbuhan seperti itu. Nah, kalau sekarang ya kita akan belajar yang masih di tema 2 ya. Tema 2 apa itu tema 2? Yaitu persatuan dalam perbedaan, dan subtemanya yang ketiga yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang ketiga seperti itu. Kemudian ya, tujuannya apa sih? Ya, tujuan kita belajar hari ini kalian supaya bisa apa? Yang pertama, kalian itu melalui pengamatan video, melalui diskusi, kalian akan mampu memahami tentang pelestarian hewan dan tumbuhan seperti itu. Kalian juga nanti bisa membuat sebuah poster ya, ajakan untuk menjaga melestarikan hewan dan tumbuhan. Ya, nanti kalian juga akan belajar ya tentang bagaimana sejarah sangsaka merah putih. Itu tujuan belajar kita hari ini. Baik, selanjutnya ya, coba kita tonton sebuah video, perhatikan dengan seksama ya. Ini adalah berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dikejar peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekat. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika quote-unquote official yang globally extinct, karena itu ya harimau Jawa, dan hal itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah, ini juga menjadi permasalahan, sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh maka sampai tidak punya pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual, itu yang tidak ada kenal, itu kemungkinan yang nanti kesudahan itu sudah berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nah, mereka dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan hewannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah keluak Jawa atau Panalus Cycladus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab pemunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghakimi banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya tidak bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin
dibikin menjadi area perluasan. Jadi itu adalah gambaran ya bagaimana keadaan satwa-satwa atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, coba dari tayangan video yang barusan ada yang mau ditanyakan tidak? Ayo, silakan. Ya, coba silakan. Ayo. Tadi kira-kira kenapa satwa-satwa itu, hewan-hewan itu hampir punah katanya? Kenapa katanya kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Coba pasti ada yang tahu. Iya, Khalil, silakan apa? Karena perburuan liar, betul. Jadi satwa yang tadi hampir punah karena ada yang diburu perburuan liar. Contohnya tadi yang diburu apa? Macan ya, harimau, gitu ya. Gitu. Yang barusan tadi apa? Yang diambil apanya tuh? Paruhnya ya, burungnya. Ya, jadi satwa itu mulai langka karena adanya perburuan selain diburu. Kenapa coba hewan-hewan tersebut mulai tidak ada? Ya. Bagaimana coba? Utangnya bagaimana? Apa? Ya kenapa? Kenapa? Karena adanya pembakaran hutan, betul. Karena hutan itu sebagai apa? Bagi hewan? Sebagai rumah atau nama lainnya habitat, betul ya. Kalau rumahnya tidak ada, kalau habitatnya tidak ada, berarti ya hewan-hewannya juga tidak ada. Ada lagi yang lain. Kenapa selain perburuan liar, habitatnya rusak, kemudian apa lagi yang menyebabkan hewan tersebut ya pohonnya ditebang? Bagus tadi ya, pas ditampil pohonnya ditebang, berarti ada banyak hewan-hewan yang membuat rumahnya seperti apa? Yang hewan apa yang membuat tinggal di hutan yang tinggi, di pohon yang tinggi? Hewan apa coba? Apa? Apa lagi? Burung. Apa lagi? Orangutan. Nah, yang terdampak sekali adalah karena orangutan itu sangat bergelantungan di atas pohon menjulang tinggi. Ya, itu adalah bagaimana bisa penyebab dari satwa dan hewan tersebut mengalami kepunahan. Ya, gitu ya. Jadi nah sekarang kalian sudah mulai paham kenapa satwa itu mulai langka atau punah. Yang pertama tadi adanya perburuan liar, pohonnya ditebang-tebangi ya. Kemudian ada kebakaran hutan. Bagus ya. Ada yang menanyakan tidak? Itu tentang mengisi LKPD. Nah ini LKPD-nya ya. Nanti akan Bapak bagikan per kelompok ya. Seperti biasa ya. Jadi di LKPD ini ya ada 3 aktivitas ya. Aktivitas yang ke-1, aktivitas yang kedua, dan aktivitas yang ketiga. Kita mengisinya per aktivitas dulu. Gitu ya. Per aktivitas dulu. Coba Bapak pengen lihat semangatnya lagi. Oke, selamat pagi. Ya, suaranya masih semangat. Oke. Ya, Bapak bagikan. Kita lihat tayangan berikut lagi. Nah, kita sebelum mengisi aktivitas yang pertama, kalian silahkan lihat ya tayangan berikut ini. Keluarga yang Indonesia. Bermain dengan menggambar banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan
Akan tetapi juga ada perhatikan dulu semuanya. hewan yang pintar dan terancam, bahkan mengalami keturunan. Ancaman terhadap keturunan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, terancam punah, yaitu pertama faktor alam, alam dan kebakaran hutan. Yang tadi ada ya. Eksploitasi secara berlebihan dan pembuangan sampah atau limbah berarti itu di suatu daerah tertentu. Hewan yang tadi katakan Hewannya. disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan tempat tinggalnya jumlah orang ikan disebabkan harimau Sumatera. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia dan ini apa ini? Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi sehingga sering memakan bunga bonsai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi pemerintah. Tempat hidup manusia banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Kedua diikuti oleh tumbuhan satwa, hutan lindung, tarian yang dilakukan di yang itu dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex itu antara lain kebun botani, taman. Nah, sekarang kalian coba lihat aktivitas yang pertama. Silakan dibuka NKPD-nya. Dibuka, silakan. Ayo, buka ayo. Silakan. Diisi dulu nama kelompoknya. Diisi silakan nama kelompoknya. Ayo, diisi aja. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari.
sebagai berikut. Ya. Ini adalah salah satu cara ya, kita sebagai pelajar buat mengajak orang lain untuk melestarikan hewan dan kita kepalanya diangkat. Nah, harus senang. Kira-kira apa dia? Apa yang dia bikin? Oke, coba. Ini kira-kira mereka bikin apa ini? Lagi bikin apa ini? Apa? Poster. Iya. Ini nanti jadinya seperti ini. Contohnya poster ya. Nah, ini adalah contoh apa tadi? Poster. Coba dari poster ini ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Coba seperti apa? Ada yang tahu? Gambar poster itu seperti apa ciri-cirinya? Penuh bang. Oke, ada yang tahu siapa? Ngajukan tangan. Ciri-ciri poster? Apa yang ada yang ngaju? Apa? Coba dilihat dari gambarnya. Apa? Apa Ki? Penuh warna ya. Supaya apa? Dikasih warna yang banyak supaya apa? Bagus. Supaya bagus. Yang lain? Menarik. Apa lagi? Iya, Lin? Supaya menarik. Iya. Terus ada apa lagi dalam poster itu? Ada kata-kata atau kalimat apa? Itu kalimat apa namanya? Kalimat apa? Kalimat aja. Mengajak kita buat apa? Melestarikan. Ya, jadi itu adalah salah satu cara atau wujud kita buat melestarikan hewan. Dengan cara apa katanya? Membuat poster. Nah, sekarang kita kembali ke LKPD. Coba lihat. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang
kita tentang menjaga melestarikan makhluk hidup. Ya. Selanjutnya, nah, hewan dan tumbuhan itu adalah salah satu kekayaan alam Indonesia. Gitu ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia kaya akan tumbuhan dan hewan. Gitu ya. Seperti apa sejarah Indonesia? Kita awali dengan yang sering kita temui setiap hari kita upacara menaikkan bendera. Kita lihat sejarah bendera merah putih itu seperti apa? Kalian boleh saksikan. Yes. Kalian perhatikan kembali. Senin atau 17 Agustus pasti akan dilakukan upacara dan pengibaran bendera merah putih. Umumnya, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh petugas pengibar bendera. Bendera merah putih yang digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka sejak 1968 bukan yang asli. Namun, bendera yang digunakan sekarang ialah duplikaten. Ada sejarah panjang dari bendera merah putih yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini. Yuk kita cari tahu sejarah panjang bendera merah putih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Saat itu, istri dari Presiden Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati, yang menjahit bendera merah putih yang hendak digunakan pada 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang menjahit Ibu Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Untuk yang belum tahu, bendera tersebut dijahit pada bulan Oktober 1944. Saat itu usia Ibu Fatmawati masih 21 tahun. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih menggunakan tangannya sendiri karena saat itu dilarang dokter menggunakan mesin kaki. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita Untuk kelompok yang bersatu, oke, silakan perwakilannya Yogi. Silakan maju ke depan, maju dulu ke depan. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang kedua, siapa yang mau maju ke depan? Silakan kedua. Kelompok satu di sini. Kelompok dua. Ketiga mana? Silakan di sini. Oke. Kelompok yang keempat, silakan. Yang lain perhatikan. Aktivitas ke-1 apa tadi aktivitasnya? Tentang melestarikan
melestarikan hewan dan tumbuhan. Perhatikan, lihat temannya. Oke, silakan baca. Nomor 1. Ya. Iya, beda rusak. Apa lagi? Tumbuhan liar. Tumbuhan liar. Yang nomor 2, harimau. Habitatnya di hutan. Kenapa bisa punah? Tapi dari hasil teman-teman kalian yang presentasi. Kelompok 1. Ayo, silakan. Ya Pak, Ya, Pak Le. hewan yang harus dilindungi. Hewan itu harus dilindungi. Betul. Ada yang lain? Oke, silakan. Pohon juga harus dilindungi, dijaga. Ada yang lain? Ya, Ibnu. Tumbuhan juga harus dilindungi, sama tumbuhan dan pohon juga harus dilindungi. Ternyata melestarikan hewan dan tumbuhan itu sangat penting, gitu ya. Kemudian bagaimana kita cara mengajak orang lain buat melestarikan? Salah satunya dengan cara membuat poster, karena itu adalah bagian dari sejarah atau kekayaan bangsa Indonesia. Salah satunya kita mempunyai sejarah panjang tentang bendera merah putih itu ada sejarah panjang. Oke. Sekarang kita simpulkan ya. Kalian itu tadi sudah belajar tentang apa? Ya, bahwa apa? Hewan dan itu harus apa? Harus dilindungi. Terus kita juga harus apa? Aktif apa? Melestarikan hewan. Harus apa? Harus ulangi. Kita harus apa? Harus hewan dan tumbuhan. Kemudian tumbuhan dan hewan itu perlu dilestarikan karena apa? Menjadi langka karena apa? Karena berbudaya. Apa lagi? Apa? Pembakaran hutan. Apa lagi? Pohon ditebang. Apa lagi? Habitatnya rusak. Apa lagi? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita refleksi bahwa kalian itu tadi sudah belajar apa? Tentang pelestarian. Belajar apa lagi? Membuat kalimat
untuk materi berikutnya kita itu akan belajar tentang persatuan dan kesatuan pada masa sejarah awal kemerdekaan. Itu pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya.